Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkahnya kita berdoa dulu. Baiklah, ibu yang akan memimpin doa sekarang. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum melanjutkan pelajaran, baiklah ibu, absen anak ibu dulu. Siapa yang tidak hadir, nak? Hadir semuanya? Hadir. Nah, pada pelajaran kita hari ini yaitu mengenai materinya saling menghargai dalam keragaman. Itu pada pelajaran 3. Kemarin pada pelajaran 2 kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna. Sebelum kita setelah mempelajari materi pembelajaran ini, ibu berharap anak-anak ibu dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Setelah itu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Selanjutnya mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Selanjutnya lagi saling menghormati dan menghargai pemelu agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal yang benar. Selanjutnya lagi meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar dan menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Negeri kita ini memiliki beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan kekayaan berharga yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, berbeda budaya, berbeda agama, suku, tapi kita harus saling menghargai. Pengertian di negeri kita adalah negeri yang majemuk, terdiri dari bermacam-macam agama, suku bangsa, bahasa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup kita damai. Nah, anak-anak ibu, kalau yang sunatullah itu adalah tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Rabb-nya yang terlaksana di alam semesta kita ini. Jadi dalam bahasa akademis disebut hukum alam. Sunnah atau ketetapan Allah antara lain ada siang dan malam, ada laki-laki, ada perempuan, turunnya hujan, beragamnya suku bangsa dan sebagainya. Selanjutnya lagi itu keragaman sebagai sunatullah. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Salah satunya tujuannya untuk saling mengenal. Nah, tujuan Allah menciptakan beragam suku dan bangsa tadi untuk saling mengenal, menghormati, menghargai, bekerja sama sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis dan kerja sama saling mendukung. Itu lagi ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi ada 2 macam akhlak dalam Islam. Ada tahu anak ibu itu akhlak apa saja? Ya, pintar. Ada akhlak mahmudah atau karimah. Dan ada akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah itu ada yang tahu anak-anak ibu apa artinya itu? Ada yang tahu? Nah, jadi akhlakul karimah itu adalah perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran kita, agama kita mengajarkan
untuk selalu berakhlak mulia. Adapun contoh akhlakul karimah itu adalah rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa salah satu kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia atau akhlakul karimah. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Jadi anak-anak ibu semua kita harus menirukan, mencontoh perilaku yang terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa sifat yang dapat dimasukkan dalam kelompok akhlak terpuji, yaitu akhlak terpuji kepada Allah. Apa itu contohnya, Nak? Ada yang tahu, Nak, Ibu? Pintar, itu akhlak yang terpuji. Contohnya menyembah Allah. Bagaimana caranya menyembah Allah, Nak? Salat kita, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, kita akui keesaan Allah, bersabar, ikhlas, bertaubat, bertawakal. Yang kedua apa lagi, anak ibu? Akhlak terpuji terhadap Rasulullah. Apa itu contohnya? Contohnya salah satunya meneladani Rasulullah, mematuhi Rasulullah. Kalau akhlak terpuji terhadap sesama apa, Nak Ibu? Ada yang tahu, Nak Ibu? Badu, Tony, ada yang tahu? Ali? Pintar, Nak Ibu. Itu saling tolong menolong. Saling tolong menolong itu dalam apa? Hal apa, Nak? Dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan. Apa contohnya hal keburukan itu? Nanti anak ibu contohnya si Tony membawa si Badu untuk cepat pulang, cabut istilahnya, itu tidak boleh. Setelah itu lagi kita menjaga hubungan baik, saling menghargai, berkata benar. Nah itu lagi contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri apa, Nak? Kita berdoa kepada Allah. Kita memelihara kesucian kita dan kehormatan kita, rendah hati kita. Nah, jadi kalau akhlak terpuji terhadap lingkungan apa, Nak? Ya, kita menjaga kebersihan lingkungan kita, merawat tanaman. Ada anak-anak ibu di sini yang memiliki bunga, contohnya anak-anak ibu bagi perempuan, ada kan? Ada. Ya, orang tua si Badu banyak bunga di rumahnya. Ada dirawat tanamannya, Nak? Ada. Bagaimana caranya merawatnya? Ya, disiram, dipupuk. Nah, kalau merawat hewan peliharaan, ya dimandikan, dikasih makan. Nah, itu mengenai akhlak yang terpuji. Selanjutnya lagi akhlak yang tercela, yaitu akhlakul mazmumah. Nah, yaitu sikap atau tingkah laku yang buruk terhadap Allah, manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Akhlak tercela terhadap Allah. Apa itu contohnya? Menyekutukan Allah. Apa tuh menyekutukan Allah? Menduakan. Nah, itu tidak boleh itu. Kita harus Allah itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu akhlak tercela terhadap Rasulullah. Apa itu? Kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, itu tercela itu. Kalau contoh akhlak tercela terhadap sesama apa, Nak? Yaitu sombong, bohong, berbohong kita, itu akhlak terhadap sesama yang jeleknya. Kalau akhlak tercela terhadap lingkungan apa saja, Nak? Kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Itu anak-anak ibu di belakang sekolah kita kan ada sungai. Jadi anak ibu tidak boleh membuang sampah di sungai, nanti menyebabkan banjir. Jadi ibu guru kan sudah
meletakkan setiap kelas ada tong sampah. Jadi kita buang, anak-anak ibu buanglah sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Allah mencintai kebersihan. Nah, setelah itu lagi saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Bagaimana nak caranya nak? Seandainya jika ada teman kamu yang berbeda agama, contohnya dia agama bukan selain Islam, agama Kristen. Nah, jika seandainya dia melaksanakan ibadahnya, nah maka kita harus menghargai dan dia juga menghargai kita. Kita saling memahami. Nah, kita juga menghormati praktek ibadah orang lain, menghargai pendapat teman, mengakui hak setiap individu. Rasulullah telah memberikan keteladanan sikap toleransi sebagai diceritakan dalam kisah berikut ini. Contoh toleransi Rasulullah yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Di setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Nah, selain usianya yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat alias tunanetra. Jadi setiap Nabi Muhammad datang untuk menyuapi pengemis Yahudi itu selalu memanggil-manggil Muhammad sebagai orang jahat. Ya, dikatakannya Nabi Muhammad itu orang jahat yang harus dijauhi, padahal tidak. Nah, jadi suatu saat Yahudi tua itu terkejut. Nah, ketika tangan yang biasa menyuapinya berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad dalam segala hal. Nah, saat itu pengemis Yahudi mendapatkan kabar dia. Nah, tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada. Dia tidak tahu Nabi Muhammad telah meninggal. Nah, jadi yang menyuapinya itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq. Lanjutnya lagi pada suatu hari Rasulullah menyumpai rombongan membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berdiri untuk menghormati. Sahabat beliau segera memberikan dengan nada seperti protes. Itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah katanya. Nah, jadi apa kata Rasulullah? Dia juga manusia, jawab Rasulullah. Ya, dengan jawaban seperti itu Rasulullah seolah mengingatkan sahabatnya bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan, tidak status sosial dan agamanya. Bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Itulah contoh toleransi yang bukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak ibu sekalian, kesimpulan pada pelajaran kita mengenai saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, yaitu adalah kita harus memiliki sikap toleransi. Nah, apa tadi artinya toleransi, nak? Apa tadi artinya? Yaitu sikap yang harus dikembangkan dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghormati dan menghargai. Itu yang dikenal dengan toleransi. Nah, paham anak-anak ibu semua? Jadi sampai kini dulu materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.